di ember. Lihat nih ayat di ember. Terus saya putar kenceng. Terus dia bingung, kok nggak tumpah ya? Nah itu jawabannya. Ya, jadi bumi yang kita sekarang ini sebetulnya lagi muter kenceng. Saking kencengnya kita nggak terasa. Malah justru kalau nggak berputar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau buminya nggak berputar, sudah hancurlah kita. Ya. Maka ada ayat di juz 30 gini bunyinya. Alam naj'alil arda mi'aja wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Jadi Allah berfirman, kata Allah, bukankah kami sudah ciptakan bumi ini sebagai hamparan. Jadi Allah bertanggung jawab, Allah udah atur bumi yang bulat ini bagaimana supaya tidak tumpah airnya. Satu secara pengetahuan ilmu alam, karena bumi berputar cepat. Intinya kekuasaan Allah. Jadi yang punya ilmu itu Allah. Air gak tumpah, ada istilah gaya tarik bumi, gitu kan. Sama juga kita naik ke pohonan tinggi betul, naik pohon kelapa gitu ya. Terus kita jatuh. Kenapa nggak jatuh ke atas? Itu karena gaya tarik bumi. Tapi coba ibu lihat di YouTube orang yang ada di bulan. Nah, gitu. Orang jalan dulu gitu ya. Ketika benda dilempar, itu nggak langsung gitu. Jadi benda dilempar tuh benda jalan gini. Jadi Allah ciptakan masing-masing planet Mars, Pluto, ya. Kalau sekarang malah bukan lagi planet itu ada 7, bukan lagi ada 9. Sudah banyak pengetahuan yang canggih, orang terobos ternyata planet itu banyak. Ya, planet itu banyak. Kalau kita lihat di umpamanya ibu-ibu lagi senggang waktu nambah pengetahuan, buka di YouTube beberapa planet nanti muncul. Masya Allah, serem banget. Seremnya kenapa? Ada planet yang malamnya 20 tahun, siangnya 20 tahun. Ada planet yang bau busuk. Ada planet udah macam-macam yang nggak bisa dihuni. Yang ada yang bisa dihuni harus menggunakan oksigen yang memadai. Nah, diistimewakan sama Allah di bumi. Fasilitasnya enggak perlu repot-repot menghirup udara, menghirup oksigen. Sudah diatur sama Allah otomatis. Ya, kalau di lagu qasidah, di langit ada matahari, ya, di bumi apa tuh? Ada bagaimana? Ada nabi. Jadi Nabi Muhammad benar-benar menjadi penerang. Kalau enggak ada Nabi Muhammad di muka bumi, wallahu a'lam. Jadi Allah menciptakan bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi sudah dirancang. Nanti ada Nabi akhir zaman. Maksudnya Nabi Muhammad. Enggak ada Nabi lagi. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah aku. Sudah enggak ada Nabi lagi. Dan Nabi Muhammad sejak zaman Nabi Adam sudah dikenalin. 24 Rasul sebelumnya sudah kenal dengan Nabi Muhammad, sudah dikenalin. Contohnya Nabi Muhammad dipertemukan ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ya kan? Nabi Muhammad di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, kan gitu ya. Ini bukan cerita roman fikisan atau cerita-cerita kayak di sinetron, ya. Ini fakta nyata, karena Al-Quran yang menceritakan.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Qur'an. Dan kita sebagai muslim yang beriman, muslim mukmin harus yakin dengan Al-Qur'an. Enggak boleh ada keraguan. Ya. Jangan ada kena bisik-bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswasa yuwaswisu waswasata wa wiswasa wa muwaswasa bahwa muwaswisu waswis itu fi'il amr. Was-was. Ya. Was-was jadi bahasa Indonesia. Was-was itu ragu-ragu. Tadi wudhu udah lengkap apa belum? Was-was karena ada godaan. Kata yang satu bilang tadi kamu sebagian kepala itu belum dibasuh, ayo ulangi. Terus kata yang satu lagi udah belum. Nah, mana yang yakinnya? Ya, al yakin la yuzal bisa. Keyakinan nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Mana nih yakin? Yakinnya belum, udah wudu. Ulangi dari yang tadi. Yang mana? Dari mulai sebagian kepala. Boleh. Saya ragu-ragu nggak dari mulai sebagian kepala, normal aja ya nggak apa-apa. Tapi dalam fikih dibilangnya dari mana mulai ragu-ragunya? Dari sebagian kepala, mulailah dari sebagian kepala sampai selesai. Dakma yaribu ila mala yaribu. Tinggalkan yang ragu. Sudah tinggalkan yang ragu. Jadi sholat aja kita kadang-kadang ragu-ragu. 3 apa 4, 2 apa 1. Padahal kita sholatnya sholat sendiri, nggak ada yang ganggu. Ya, ada sebagian ulama memberikan ajaran sama kita sebelum sholat baca surah An-Nas supaya terhindar dari bisikan-bisikan. Terus yang kedua, fokuslah. Sholat kalau nggak fokus terjadi lupa. Bisa jadi lupa rukunya. Kalau lagi nggak fokus Bu, kalau nggak fokus, kadang-kadang habis baca surah ya itu langsung sujud. Jangankan sholat Bu, ada orang jalan juga ada yang nggak fokus. Ini orang berpapasan, tetangga atau siapa yang kenal, dari mana kok? Itu dia nggak menjawab, itu bukan sombong. Iya. Dia pikirannya nggak fokus ke jalanan, nggak fokus ke orang. Karena lagi fokus, ya Allah, tadi hujan udah diangkat apa belum? Hujan udah diangkat apa belum ya? Jadi yang terbayang itu tambang, pakaian basah, sama bak. Ya, tadi gilesan udah dirapin apa belum? Hujan udah matang. Jadi ketika ditanya, kok mau kemana? Kemudian ya. Itu enggak, matanya melihat. Mata melihat. Ya. Nah, tapi ketika ditanya dia nggak jawab. Ya. Jadi karena nggak fokus, apapun kalau nggak fokus terjadi seperti itu. Sholat nggak fokus, wudu nggak fokus, akhirnya ada keraguan. Pas dicolek dia baru sadar, ya. Nah, coleknya kalau lagi wudu dicolek masih bagus, tapi kalau sholat masa nungguin dicolek, ya kan? Paling adanya, aduh tadi ruku apa enggak ya? Nah, dalam agama kita diberikannya kalau ruku itu hitungan rukun sholat, ya, hitungan rakaat. Jadi kalau tadi enggak ruku berarti ada satu rukun yang tertinggal. Bagaimana caranya? Yakinkan kalau itu umpamanya satu rukun yang tertinggal berarti satu rakaat. Tambahkan satu rakaat. Kan bahasanya umpamanya zuhur 2 apa 3, 2 apa 3. Putuskan 2. Udah jangan ragu-ragu. Ambil keputusannya 2. 1 apa 2? Ambil keputusannya 1. Ya. 1 apa 2? 1 apa 3? 1. Gitu. Ambil keputusannya 1. Bagaimana? Nggak pakai celana. Nggak bisa celana itu. Ya, cuma pakai rok doang. Pakai rok. Pakai muka kena. Jadi gini Ibu.
Ya begini, kalau dalam sholat itu ada etika, etika mah terlalu tinggi ya. Ada akhlak, ada akhlak, etika, perilaku kita, bacanya lebih mudah, kesopanan kita sama Allah. Ya, kalau menurut fikih sah apa enggak? Sekarang diamati dulu, kira-kira mau kenanya transparan apa enggak? Sekarang model mau kena itu macam-macam. Ada yang tipis sampai kulit kelihatan. Mohon maaf, ya bukan fanatik. Dari mau kena jangan yang transparan, kecuali ya bajunya lengkap, nah, bajunya rapi tertutup, pakai mau kena nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau kenanya transparan, bacanya apa ya? Kalau baca kita bayang. Ya, kalau jarang mah kayak ini dong. Bukan jarang, tipis lah. Kalau mau kenanya tipis, sampai ibaratnya gunungnya kelihatan, ya, bemper depan nampak, knalpot belakang juga kelihatan. Nah ini berarti transparan, bisa-bisa dampaknya nggak sah. Jadi pertama kurang sopan sama yang maha kuasa. Kita aja umpama ada nggak terlalu tinggi dah, nggak terlalu tinggi. Umpamanya ada besan, ya. Besan mau datang, biasanya bebenah, pakaiannya rapi, itu baru besan itu, ya. Terus meningkat lagi orang pejabat lah atau siapa yang besar. Jadi kesimpulannya, halo. Jadi Pak Irma, sebaiknya kalau baju apa mau kenanya tipis, pakaian yang rapi. Ya, cari baju yang baru dibeli. Ya, cari baju yang cakep, yang bagus. Pakai pertama buat sholat, nanti pakai kedua buat kondangan, ya, pakai ketiga buat besok nyobel. Iya. Sama dia ujung-ujungnya. Kalau zaman di luar pemilu muka orang dicoblos malah marah, tapi besok mah tanggal 14 malah diarep-arep, mukanya biar dicoblos, mau matanya, mau mulutnya. Kamu coblos saya enggak? Coblos mata lu. Gitu. Oh seneng banget kagak marah. Ya, itu kalau menjelang pemilu. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau sholat pertama etikanya rapi. Apalagi baju yang baru, semuanya baru, terus mau kenanya jangan transparan. Khawatirnya kalau pas lagi darurat dipakai itu tipis, bisa nggak sah. Tujuannya nutup aurat kan tidak terlihat. Ya kan diantara syarat sahnya sholat tutup aurat. Ya, kalau tutup aurat mau kenanya transparan. Apalagi tanpa busana atau tanpa paksana, ya, itu nanti wow. Ya, jadi kesimpulan jawabannya kalau tidak terlihat, ya, sah sholat tapi kurang sopan, gitu ya. Jadi kesopanan kepada Allah harus ada. Apalagi ibu mau sholat dada dulu cakep banget, ya. Jadi sebelum dohor masih setengah jam, wudhu udah rapi, terus pakai make up. Oh cakep banget, mak mau kemana? Gua mau sholat. Ya, terus kata anaknya, tumben. Ya sebetulnya enggak tumben, harus seperti itu kepada Allah. Ya, kepada Allah harus yang terbaik. Ya, yang terbaik kepada Allah, menghadap kepada Allah. Mau kenanya kalau ada duit yang lebih mahal, beli yang lebih mahal, ya. Tapi juga harus yang tadi itu, jangan yang transparan. Jadi mau kenanya jangan kita juga kagak ngerti itu orang yang buat.
Ya. Terus kita juga nggak bisa menyalahkan. Biasanya yang transparan bahan dari apa tuh? Parasut. Kartun atau istilahnya balon apa? Parasut. Parasit bukan balon ya. Parasit. Dari parasit itu orang yang bepergian karena dilipat kecil. Bu, kain pun ada begitu. Ada orang kasih hadiah sama kita. Ya Allah, itu kain dilipat cuma segini, Bu. Jadi ini orang ngasih apa dilipat cuma kecil banget. Sutra. Pas sampai di rumah dibuka, Sutra. nggak taunya kain. Ya, kainnya enteng, untung warnanya hitam. Jadi nggak terlalu tipis. Ya, kalau warna hitam gelap. Ya, jadi nggak terlalu transparan. Entah bahannya dari apa itu. Sutra kan. Ya. Sutra kali ya. Tapi kalau sutra kan laki-laki nggak boleh. Semi mungkin. Ya. Kebijakan hukum fikih laki-laki boleh pakai sutra kalau dalam keadaan kulitnya umpamanya gatel. Jadi gatel kalau bukan sutra keren banget ya. Ya. Ya bukan sutra saya nggak mau. Itu bukan karena kesombongan. Ada kulit yang tidak cocok kecuali pakai sutra. Ya, ini laki-laki. Kalau perempuan mau bebas, mau pakai sutra, mau pakai karung goni, ya bebas perempuan mah. Enak jadi perempuan, Bu. Iya, boleh pakai anting, kurang kuat di hidung, kurang kuat di bibir, di tangan sini 4 pakai 4. Ini kiri kanan, ya, karena emas itu kalau disimpan wajib zakat. Jadi kalau emas disimpan lebih dari nisabnya wajib zakat dibayarnya. Tapi kalau emas enggak disimpan pakai supaya makannya. Kalau itu banyak banget Dari ya, sini Mas. kemarin Kayak India. Terus kalau ngaji bawaannya gatel aja. Biar orang tahu. Biar orang lihat ya. Ada orang pulang haji turun dari pesawat begini. Ya di kepalanya. Kalau enggak ahyakum. Nah, dalam ayat ahyakum dijabarkan dalam tafsir bil arham. Bil arham itu di dalam rahim, peranakan. Ya, kenapa bahasanya peranakan? Jadi tempat anak, peranakan. Dan juga zaman dulu saya kecil, kalau bapak-bapak punya anak perempuan itu bahasa sekarangnya bagus, pernikahan. Ya, anaknya ada. Mau acara pernikahan, anak saya mau punya suami, ya mau punya laki, cakep ya. Tapi kalau bersuami masih bagus. Anak saya akan mendapatkan suami bersuami. Suami berarti laki-laki, berlaki. Ya, akhirnya kalimat itu ro-nya, r-nya buang. Kan nggak bagus. Kalau R-nya dibuang, zaman dulu itu merasa nggak salah omongan itu. Tapi kalau sekarang R-nya dibuang itu kalimatnya kelihatannya kurang sopan. Ya dulu saya masih ingat betul. Ngapain? Kalau yang asli orang sini tahu Wajani. Ya, Wajani jalanan masih begini jalanan. Kan jualan nasi uduk kalau di subuh, terus ada tukang berat pada berhenti ngomong sama teman, gua nanti mau kriaan ngebelatiin anak gua. Maksudnya berlaki, bersuami. Nah, dia nggak merasa salah. Kalimat itu menurut dia udah kalimat bahasa yang tinggi, tapi bahasa itu bagi yang bahasa yang tinggi nggak sopan. Ya, karena itu tahun sekitar tahun 70-an. Ya. Nah, sekarang bahasanya cakep. Pernikahan, walimatul arus,
kan gitu ya. Zaman dulu nggak begitu Bu bahasanya. Sama juga di Malaysia itu bahasanya cubluk, kakus masih dipakai. Nah, sekarang berubah. Udah, Gitu. Iya, jadi perkembangan sama juga dulu kita bilangnya comberan. Iya, comberan. Sekarang agak maju got. Gitu ya. Comberan terus apalagi kocok. Iya. Udah kocok. Sekarang bilangnya apa? Saluran, masih bagus. Ya. Subhanallah, itu perkembangan bahasa. Jadi Allah memberikan keterangan pada fa'ahyakum, ya, fa'ahyakum tumma yumitukum tumma yuhyikum. Ketika Allah berfirman tumma yuhyikum tumma fa'ahyakum bil arham wa dunya binakhir ruhi bikum. Jadi di dalam rahim ketika dia berada di muka bumi ini, dengan ditiupkan ruhnya pada manusia, pada usia yang tadi itu, usia 4 bulan, ditiupkan ruhnya, diciptakan oleh Allah bentuknya secara sempurna. Terkadang dalam ilmu kedokteran melalui alat orang bisa terpantau laki dan perempuannya. Kalau dalam posisi yang terpantau, terkadang si jabang bayi posisinya enggak terpantau. Ada yang mudah terpantau, oh iya laki-laki, ketika lahir betul laki-laki. Dipantau lagi, oh ini perempuan, ketika lahir perempuan. Tapi pernah juga terjadi ketika pemantauan hasil dokter mengatakan ini laki-laki, pas lahir perempuan. Ya, itu kuasa Allah. Jadi keterbatasan ilmu manusia tidak bakalan bisa melebihi ilmunya Allah. Kalau Allah bilang perempuan, walaupun secara medis itu adalah laki-laki, nggak bisa. Sama juga gini Bu, ada orang di Saudi itu sakit yang akut bahasanya udah parah ya, udah hampir bertahun-tahun. Kalau dalam kasus itu diceritakan itu hampir 10 tahun, dan orang itu udah pasrah. Dalam artian pasrah ini tidak dalam bahasa pasrah sepenuhnya, tetap berobat. Artinya pasrah, terserah Allah, saya tetap datang ke dokter untuk berobat. Yang ke Amerika, yang ke Italia, terakhir dari kasus ini berobatnya ke Cina. Walhasil ketika mau dioperasi, yang sakit ini bertanya, kira-kira hasilnya seberapa maksimalnya? Kata dokter 50-50. Kalau berhasil berarti ya insya Allah berarti panjang umur. Kalau nggak berhasil berarti sudah wafat meninggal. Kata yang sakitnya ini di sebuah cerita itu namanya Ahmad. Orangnya juga digambarkan ya, di foto. Kemudian si Ahmad ini minta waktu. Kalau saya mau dioperasi, kalau saya hidup berhasil berarti nggak ada masalah. Tapi yang saya khawatirkan nyawa saya hanya sampai di situ. Kalau gitu Pak Dokter, saya minta waktu 3 hari ya untuk kembali ke negeri saya. Saya mau datang ke orang tua, mau datang keluarga, saudara, teman, dan orang-orang yang kenal dengan saya. Pasti saya punya kesalahan, saya mau minta maaf. Cerita singkatnya kembali ya, cerita sama keluarga begini, minta ampun, minta dimaafkan karena begini-begini, operasi hasilnya takut begini, semuanya. Terus di tempat teman sekolah yang jauh dikunjungin juga, semua dikunjungin. Tapi ketika dalam perjalanan yang jauh menuju temannya, kemudian mobil agak macet, kemudian dia melihat seorang ibu di depan warung daging, toko daging, lagi sisa-sisa daging yang ada di tulang lagi dibersihin, ngambil supaya daging yang nempel di tulang itu bisa dimanfaatin.
Ceritanya itu si Ahmad yang tadi sakit udah merasa enggak berguna hidupnya walaupun harta melimpah ruah. Kemudian dia perhatikan gitu ya, ada apa itu ibu, apa ibu yang dilakukan. Akhirnya supirnya dipegang, coba ke pinggir, saya mau turun. Ada apa Tuhan? Saya mau turun. Kemudian dia dekati si ibu itu, ditanya si ibu itu nggak menjawab. Si ibu itu nggak menjawab, ditanya sekali dua kali, akhirnya menjawab. Ya, kata si ibu itu, kenapa tadi saya nggak peduli untuk menjawab? Selama hidup saya tidak ada orang yang peduli sama saya. Ya, nggak ada yang nanya, saya dianggapnya sampah. Kenapa ibu sekarang ada di sini? Saya lagi ngebersihin daging-daging ada di tulang karena anak saya sudah 3 hari 3 malam nggak makan. Kemudian si Ahmad hatinya tersentak. Ya, iya, saya harta melimpah ruah, tapi kehidupan saya, nyawa saya tinggal sebentar lagi. Terus dia masuk ke masuk ke tukang daging itu, toko daging. Si ibunya yang 2 orang itu diajak dan langsung sama tukang daging. Mungkin kalau bahasa kitanya, Mas, tolong setiap minggu kasih ibu kirimin daging 1 kilo. Ya. Terus dia pikir, ibu anaknya berapa? 3 ini. Wah, jangan 1 kilo. Tolong tiap minggu kirim ke ibu ini 2 kilo. Tolong dikirim setiap minggu 2 kilo. Nih, saya bayar kontan selama setahun. Jadi dibayar di depan. Nih amanat saya, nih setahun sekilo berapa? Kalau 2 kilo dalam seminggu, sebulan berarti berapa itu? 8 kilo. 8 kilo dikali 12 bulan berapa? Nih cash dibayar. Subhanallah, langsung ibu itu mendoakan, ya Allah berikan kemudahan dan segala urusan. Pokoknya termasuk di antara doanya itu, berikan pelihara kesehatannya gitu ya. Terus setelah ibu itu mendengar kalimat dari yang membiayai dari orang si Ahmad itu bilang setahun dibayar cash, sudah, karena dia punya tujuannya ke sana, tujuannya ke rumah temannya meminta maaf. Tapi apa yang terjadi dalam dirinya ketika dalam kegelisahan dia ada rasa yang berbeda. Kemudian sampai di tempat tujuan temannya itu, temannya kaget. Apa kagetnya? Ada apa kamu? Ya, seger-seger tumben gitu. Wajahnya ceria, kamu seger. Pokoknya temannya nggak menduga dia bakalan dioperasi besok, hasil atau enggaknya, mati atau hidupnya. Dia datang ke temannya kaget. Ada apa? Gitu ya, mengundang acara gitu ya. Dia yang si Ahmad ditanya gitu kaget. Loh, saya kemarin meminta maaf. Ya, memang ada apa? Diceritakan. Oh, kamu jangan bercanda. Ya, kamu kan sehat betul. Dia kaget si Ahmad tadi. Sehat gitu ya. Nah, kamu serius bilang saya sehat? Iya, kamu datang kemari ceria, senyum-senyum, kemudian kamu pokoknya sehat betul. Dia merasa percaya diri, yang tadinya udah putus asa, percaya diri udah begitu, ngobrol-ngobrol dia pamit, datang lagi ke temannya yang satu sama ucapannya, ada apa? Kamu seger banget segala macam. Sekian temannya itu ya mengatakan kamu sehat seger, ada apa kamu datang mengundang gitu. Dia makin yakin. Cerita singkatnya, hari kedua tinggal 1 hari lagi, berangkatlah hari ketiga ke tempat dokter di Cina itu. Apa yang terjadi ketika proses di rumah sakit diperiksa? Penyakit yang kemarin ketika hari ketiga dia datang, nggak ada sama sekali. Penyakit yang kemarin diduga nyawanya tinggal beberapa hari lagi, semuanya udah normal. Sampai dokter, apa yang kamu lakukan 3 hari itu? Ada apa kamu? Kok bisa semuanya normal ini? Nah, ini fakta. Makanya dalam hadis Nabi, as-shadaqatu tanfa'ul bala.
sodako itu adalah tolak bala. Operasi. Ya, jadi dioperasi nggak jadi, Jadi. sehat segar sampai dokter itu kebingung ini ada apa? Di antaranya sodako. Nah, barangkali kelas-kelas kita berbeda dengan kelas orang itu. Mampunya kita sodako berapa? Ya, ada anak suka pakai itu tuh trompet apa itu? Yang pakai dorongnya. Ya, ondel-ondel. Ya, walaupun kita ada 500, udah kita niatkan kita kasih. Ya, kita kasih 500 atau kita kasih 1000. Bagi dia 1000 atau 500 itu sangat berharga. Ya kan gitu ya? Ya, sangat berharga bagi dia. Termasuk ibu-ibu suka bawa mobil atau dengan suaminya bawa mobil di perempatan, ya, ketika belok ada yang membantu parkirin, kita ngasih 1000 atau 500, kita niatkannya sedekah. Saya yakin berkah itu, berkah kesehatan dipelihara sama Allah. Ya, apalagi bapaknya anak-anak tiap Jumat diingetin, Pak, ini bawa nih buat Jumat, sedekah nanti sedekah jariah. Kalau bapaknya lupa kan ibunya di rumah ngingetin. Sudah dirancang tiap Jumat. Dan ingat hadis Nabi dalam dalam konteks yang lain, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma idza tunibatil kabair. Jadi sholat 5 waktu ini termasuk murojaah. Ini udah pernah saya jelaskan karena berkenaan dengan keterangan ini. Sholat 5 waktu dari subuh menuju zuhur ini diampuni dosa kita sama Allah. Selagi kita tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Subuh tadi dengan zuhur tadi menuju asar ini proses penghapusan dosa kita. Dihapus dosa kita. Sampai dari subuh ketemu subuh lagi terus sampai 1 pekan. Jumat kemarin sama Jumat besok ketemu, itu proses. Selagi kita tidak melakukan dosa besar, diantaranya menyekutukan Allah. Terus Allah kasih kebijaksanaan lagi dari Ramadan sampai Ramadan. Ini proses penghapusan dosa-dosa kita. Maha bijaksananya Allah. Selagi kita nggak percaya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Hati-hati ya, kadang-kadang kita suka terjerumus ya, baru dikasih serangan fajar udah kayak Tuhan ya. Hati-hati, serangan fajar sanksinya 5 tahun, tanggung jawabnya 5 tahun. Kalau yang umpamanya dijadikannya tidak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, hati-hati Bu. Makanya besok sholat istikharah menjelang malam tanggal 14. Jangan terpaku karena uang, jangan terpaku karena serangan fajar. Oh, serangan fajar sekarang tuh berani-berani. Ada yang 500, ada yang 1 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Surat apa nih? Ya, ada yang 1 miliar, hati-hati. Jadi minta tolong sama Allah, ya Allah, karena mencoblos itu tanggung jawab dunia akhirat. Ya, cari orang yang kalau mirip seperti Nabi mah kayaknya nggak bisa, paling enggak sekian persen. Kan Nabi sifatnya bagaimana? Sidik, amanah, tabligh, faton, jujur, ya kan? Kemudian enggak merahasiakan urusan-urusan negara yang harus disampaikan ke rakyat, disampaikan. Pengeluaran negara disampaikan nih per tahun sekian, itu boleh Bu, dan undang-undangnya harus disampaikan. Ini enggak disimpan. Kemudian patona atau patona? Patona tetangganya Bu Tona. Bukan. Patona itu artinya cerdas. Bukan Butona ya? Iya, cerdas. Bukan Jadi Butona. cari orang pemimpin yang cerdas. Jangan sama juga di kelas Bu ada anak konyol, milih
KM-nya anak yang bader, supaya dia nanti bolos, kata KM nggak apa-apa, udah lu bolos saja. Nah, itu kan kacau. Ya, tapi kalau anak yang rajin, anak yang pinter, kalau anak yang bolos pasti ditulis bolos, laporin ke wali kelas. Pak, kemarin itu si Anu bolos. Tapi kalau KM-nya brengsek, cules, males, nakal, ketika temennya bolos, gua mau bolos, udah bolos aja, gua tanggung jawab. Itu, nah sama di negara juga hati-hati, ya. Jadi cari orang pemimpin yang kenal sama Allah, ya. Semuanya dua kenal, tapi kenalnya beda, ya. Kenal sama Allah, ada yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan, ada yang lurus. Nah, kita cari yang kira-kira kesalahannya sedikit. Manusia itu nggak bersih. Cari kesalahan pemimpin yang kesalahannya sedikit. Kan ada yang mbahnya sedikit, ya kan? Ada yang banyak. Cari, minta tolong sama Allah. Kalau belum dapat informasi dari Allah, tanya sama orang yang ngerti tentang itu. Ya, siapa yang orang-orang benar-benar dekat sama Allah? Cari, jangan bingung. Oh, saya golput, dosa, golput nggak boleh. Ya, karena tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita cari orang yang benar-benar dekat sama Allah. Ya, mudah-mudahan ibu nanti dapat inspirasi mana menurut pandangan Allah yang terbaik, gitu ya. Kalau nanti pas sholat sholat istikharah, saya udah istikharah, Pak Haji, ngapa saya mimpi dikejar-kejar singa? Emang bagaimana? Jadi kalau sholat istikharah tidak ada kegiatan lain, udah tutup semuanya. Habis sholat istikharah doa, bobo. Jangan habis sholat istikharah bebenah, nyuci malam-malam. Ya, jangan. Kalau yang namanya istikharah, ya prosesnya sudah rapi semuanya, tinggal menjelang bobo baru sholat istikharah, doa, bobo deh. Nah, kalimatnya bagaimana supaya mudah? Kalau saya mimpinya umpamanya saya pilih si A, warnanya hijau, pilih yang lain warnanya hitam sama merah. Ketika mimpi, kok saya ada di tengah lapangan, cakep banget lapangan hijau warnanya dia. Nah, berarti si A yang dapat. Gitu ya. Kita ini belum pandai mentakbirkan mimpi, tapi diberi kemudahan caranya gitu. Kalau mimpi yang besar juga, umpamanya dari pasangan hidup, kalau si A ini warnanya warna hijau, si B warnanya umpamanya merah ataupun hitam, kita condongnya nih ketiga-tiganya menurut kita dalam kebingungan. Pas muncul warnanya hijau si A, berarti itu yang cocok si A untuk kehidupan dunia dan akhirat, gitu. Oke, Waiman? Oke. Tahu gitu ya. Baik, subhanallah, alhamdulillah. Nanti kita sambung lagi dalam keterangan jam 2 ya. lewat Ya. 10. Ya. Saya kira sampai di sini dahulu. Tadi memang nggak ada kegiatan baca-baca, Bu. Hari ini kondisinya cuaca begini, jadi tadi ngaji langsung. Saya itu sunahnya, ya. Aduh, kamarnya posisinya ya sudah. Kalau memang adanya kewetan kakulon, usahakan kepalanya ada di sebelah sini, kaki sebelah sana. Itu etikanya, ya. Etikanya, akhlaknya begitu. Ya Allah. Jadi sebetulnya rapi banget tuh kalau kita tahu. Dari kehidupan ini sudah diatur sama Rasulullah. Dari mulai bangun tidur diajarin, ya, bangun tidur jangan langsung mulet. Apalagi bapak-bapak ya, sambil mulet cari korek api sama rokok. Yang cakep adabnya itu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur.
atau barangkali ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, terima kasih, saya sudah dihidupin lagi setelah saya mati sebentaran. Terima kasih ya Allah. Kali doa itu belum hafal, gitu aja ngomong, ya Allah terima kasih, saya sudah dihidupkan lagi, gitu. Terima kasih, segala puji bagimu ya Allah, kan gitu terjemah gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan kembali kepada Allah lagi. Ya, jadi syukur nikmat dari mulai bangun tidur itu. Ya, dari mulai bangun tidur, menjelang tidur hampir sama. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, aku mati. Ya, bersamamu, pakai namamu ya Allah. Mati dengan kamu, gitu ya. Hidup dengan kamu, pasrah kepada Allah. Andai kata besok subuh tahu-tahu bangunnya di alam kubur, berarti bismillah, matinya mati sakit. Iya, cakep banget ajaran Nabi. Cuma terkadang kita lupa, ya. Apalagi kalau udah ngantuk banget, habis acara ngantuk, blok tidur. Iya. Ya. Bagaimana itu? Lupa udah itu. Ya lupa. Pas bangun, ya Allah terima kasih ya Allah, tadi malam minta maaf saya enggak berterima kasih, enggak memujimu ya Allah, gitu. Terima kasih. Nah, besok kita kan enggak tahu. Besok hari Selasa. Iya. Iya, kita enggak tahu, tapi tetap mintanya panjang umur. Ya kan doa yang suka dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Supaya umur kita sampai Ramadan. Pas Ramadan minta lagi sama Allah supaya ketemu bulan haji. Nah, bulan haji minta lagi. Terus minta, memang disuruhnya minta. Enggak usah malu sama Allah minta. Memang disuruh. Tapi coba-coba sama tetangga. Tiap hari minta garam. Ya Allah, emang lu kok enggak ada pizza? Tetangganya banyak, di sini minta garam, sini minta cabe, minta terasi, minta asem, minta tomat, semuanya. Emang kagak belanja tiap hari, mintanya digituin. Itu sama juga belanja, beli korma dicobain satu. Tuan halal, makan satu bawa satu. Ya, pindah ke warung lain kita lagi. Pulang ke hotel 1 kilo. Jangan. Ya, jangan. Ya, bismillah, bismillah pokoknya bersama Allah. Bismillah sama-sama, Bu. Saya juga belajar, berupaya untuk bisa dekat sama Allah, kita semuanya. Karena nanti kita akan pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah beri umur yang cukup untuk taat ibadah kepada Allah. Begitu, ya. Baik.